Hai adik-adik pelajar dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Aisyah Umulabib. Kali ini kita akan belajar pengukuran besaran panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Pengukuran besaran panjang dapat dilakukan secara langsung menggunakan alat ukur yang sesuai, misal mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, disesuaikan dengan bahan yang akan diukur panjangnya. Oke adik-adik, inilah jangka sorong. Kira-kira kalau digenggam besarnya segini ya. Bagian-bagian jangka sorong adalah yang pertama, rahang luar atau rahang bawah. Ini berfungsi untuk mengukur diameter luar. Kemudian yang nomor 2 adalah rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Yang ketiga adalah tangkai ukur untuk mengukur kedalaman. Yang keempat adalah skala utama dalam sentimeter. Yang kelima adalah skala utama dalam inci. Yang keenam adalah skala nonius dalam sentimeter. Yang ketujuh adalah skala nonius, tapi ini dalam inci. Kemudian yang terakhir adalah pengunci nomor 8. Cara menggunakan jangka sorong adalah rahang digeser sehingga pas dengan benda yang akan diukur, kemudian dikunci agar rahang tidak bergeser. Setelah itu dibaca skala utama dan skala noniusnya. Jangan lupa posisikan pandangan mata kita tegak lurus terhadap skala yang akan dibaca. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur dengan 3 cara. Yang pertama, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar. Caranya adalah dengan menempatkan benda di rahang luar atau rahang bawah seperti itu. Yang kedua, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam. Caranya adalah benda dimasukkan di rahang dalam atau rahang atas seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur kedalaman. Caranya adalah dengan menempatkan benda di tangkai ukur kedalaman seperti itu. Nah, mari kita berlatih membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Ini adalah contoh hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Coba perhatikan skala utama. Skala utama, cara membacanya sama seperti ketika kita menggunakan mistar atau penggaris. Skala yang ditunjuk yang mana? Ya, yang sebelah kiri 0 itu. Jadi ditunjukkan oleh panah hitam. Untuk skala utamanya di angka 5,9 cm atau bisa juga dituliskan 59,00 mm. Kemudian sekarang kita melihat ke skala nonius. Ini adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Jadi satu garis di skala nonius bernilai 0,05 mm. Kita cari yang garisnya berhimpit dengan skala utama. Jadi skala noniusnya di angka 5 atau 10 garis kalau dihitung dari 0. Jika ditulis dalam milimeter adalah 0,50 mm. Jadi hasil ukurnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Kita jumlahkan biasa, hasilnya berapa? 59,50 mm. Hasil ini bisa juga dituliskan dalam sentimeter, yakni 5,950 cm. Kenapa angka 0 di sebelah kanan tidak dihilangkan atau tetap dituliskan? Karena itu menunjukkan ketelitian atau kepresisian alat ukur. Gimana? Mudah kan? Agar lebih paham, silakan Anda praktik. Jika Anda memiliki jangka sorong, silakan praktik menggunakan benda-benda di sekitar Anda secara langsung. Namun, jika tidak memiliki jangka sorong, bisa mencoba secara virtual menggunakan simulasi jangka sorong. Link simulasi sudah saya ketikkan di deskripsi box. Oke adik-adik, inilah mikrometer skrup. Jika digenggam, kira-kira besarnya segini ya. Bagian-bagian mikrometer skrup
adalah sebagai berikut. Yang pertama frame, yang kedua poros tetap, yang ketiga poros putar, kemudian yang keempat adalah pengunci, yang kelima adalah skala utama, skalanya sudah dalam milimeter, kemudian yang keenam adalah skala nonius, yang ketujuh ratchet. Cara menggunakan mikrometer skrup adalah setelah benda diletakkan, pemutar diputar hingga rahang menjepit benda yang diukur, kemudian dikunci. Setelah itu dibaca skala utamanya dan skala noniusnya. Jangan lupa posisikan pandangan mata kita tegak lurus terhadap skala yang akan dibaca. Nah, ini adalah contoh hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Perhatikan skala utama. Berbeda dengan jangka sorong yang pembacaannya sama seperti kita menggunakan mistar. Kalau di mikrometer skrup, skala utama dalam milimeter. Nah, di bagian atas per skala itu 1 mm. Di bagian bawah adalah tengahannya. Jadi, jika melewati tengahan ditambah 0,5 mm. Skala yang ditunjuk yang mana? Di sebelah kiri nolnya nonius itu. Jadi ada di sebelah kiri skala nonius, ditunjukkan oleh panah merah. Skala utamanya dalam milimeter adalah 6,50 mm. Sekarang kita melihat ke skala nonius. Ini adalah mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi, satu garis di skala nonius bernilai 0,01 mm. Kita cari yang garisnya berhimpit dengan skala utama. Jadi, skala noniusnya di angka 34. Jika dituliskan dalam milimeter adalah 0,34 mm. Jadi, hasil ukurnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Kita jumlahkan biasa. Hasilnya berapa? 6,89 mm. Gimana? Mudah kan? Agar lebih paham, silakan praktik sendiri. Jika Anda memiliki mikrometer skrup, silakan praktik menggunakan benda-benda di sekitar Anda secara langsung. Namun, jika tidak memiliki, bisa mencoba secara virtual menggunakan simulator. Link simulasi sudah saya ketikkan di deskripsi box. Jadi, setelah kita belajar kedua alat ukur tersebut, kita bisa menentukan alat ukur yang sesuai untuk benda yang akan kita ukur. Misal, kita memiliki sebuah cincin, ingin mengetahui diameter luar dan diameter dalamnya, maka kita bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukurnya. Terus, kalau misal kita punya selembar kertas, maka kita dapat mengukur ketebalan kertas dengan lebih presisi menggunakan mikrometer skrup. Oke adik-adik, setelah belajar mari kita evaluasi. Soalnya ada 3 nih, silakan dikerjakan ya. Boleh di pause dulu atau di screen capture, screenshot, silakan. Oke adik-adik, cukup sampai di sini penjelasan dan evaluasi mengenai pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang lain. See you!